Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadala Nikita Ayumi, NPM 191705104. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem penggerak. Cara kerja dan macam-macam jenis dari motor DC, motor stepper, dan motor servo. Sistem penggerak robot merupakan penggerak yang diperlukan oleh robot agar robot mampu bergerak atau berpindah posisinya, serta mengangkat beban pada end efektornya. Motor DC, suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan atau motion. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah. Seperti namanya, DC memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau direct current untuk dapat menggerakkannya. Motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti ponsel, kipas DC, dan box listrik. Motor listrik DC atau DC motor ini menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasanya dikenal dengan istilah RPM, Revolution per Minute, dan dapat dibuat berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam apabila polaritas listrik yang diberikan pada motor DC tersebut dibalikkan. Motor listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran RPM dan bentuk. Kebanyakannya, motor listrik DC memberikan kecepatan rotasi sekitar 3000 rpm hingga 8000 rpm dengan tegangan operasional dari 1,5 volt hingga 24 volt. Cara kerja motor DC. Terdapat dua bagian utama pada sebuah motor listrik DC, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor yang tidak berputar. Bagian yang statis ini terdiri dari rangka dan kumparan medan, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar. Bagian rotor ini terdiri dari kumparan jangkar. Dua bagian utama ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa komponen penting, yaitu diantaranya adalah yoke atau kerangka magnet, poles atau kutub motor, field winding, kumparan medan magnet, armatur winding, kumparan jangkar, komutator atau komutator, dan brush atau kuas atau sikat arang. Pada prinsipnya, motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan. Dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke kutub utara magnet. Saat ini, karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Untuk menggerakkannya lagi, tepat pada saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Dengan demikian, kutub utara kumparan akan berubah menjadi kutub selatan dan kutub selatannya akan berubah menjadi kutub utara. Pada saat perubahan kutub tersebut terjadi, kutub selatan kumparan akan berhadapan dengan kutub selatan magnet. Dan kutub utara kumparan akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Karena kutubnya sama, maka akan terjadi tolak-menolak sehingga kumparan bergerak memutar hingga utara kumparan berhadapan dengan selatan magnet.
dan selatan kumparan berhadapan dengan utara magnet. Pada saat ini, arus yang mengalir ke kumparan dibalik lagi dan kumparan akan berputar lagi karena adanya perubahan kutub. Siklus ini akan berulang-ulang hingga arus listrik pada kumparan diputuskan. Jenis-jenis motor DC dibagi menjadi dua, motor DC sumber daya terpisah dan motor DC sumber daya sendiri. Motor DC sumber daya sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu motor DC tipe Shunt dan motor DC tipe seri dan motor DC tipe gabungan. Pada dasarnya, semua motor DC yang pertama ada motor DC sumber daya terpisah atau separately excited DC motor. Pada motor DC jenis sumber daya terpisah ini, sumber arus listrik untuk kumparan medan atau field winding terpisah dengan sumber arus listrik untuk kumparan angker atau armatur coil. Pada rotor seperti terlihat pada gambar yang tadi, karena adanya rangkaian tambahan dan kebutuhan sumber daya tambahan untuk pasokan arus listrik, motor DC jenis ini menjadi lebih mahal sehingga jarang digunakan. Separately excited motor DC ini umumnya digunakan di laboratorium untuk penelitian dan peralatan-peralatan khusus. Lalu ada motor DC sumber daya sendiri atau self-excited DC motor. Kumparan medan atau field winding dihubungkan secara seri, paralel ataupun kombinasi seri paralel dengan kumparan angker atau armature winding. Motor DC sumber daya sendiri ini terbagi lagi menjadi tiga jenis, yaitu motor DC tipe Shunt. Motor DC tipe Shunt adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angker atau armature winding. Motor DC tipe Shunt ini merupakan tipe motor DC yang paling sering digunakan. Hal ini karena memiliki kecepatan hampir konstan meskipun terjadi perubahan beban, atau kecepatan akan berkurang apabila mencapai torsi tertentu. Karena kumparan medan dan kumparan angker dihubungkan secara paralel, maka total arus listrik merupakan penjumlahan dari arus yang melalui kumparan medan dan arus yang melalui kumparan angker. Kecepatannya dapat dikendalikan dengan memasang sebuah resistor atau tahanan secara seri dengan kumparan medan ataupun seri dengan kumparan angker. Jika resistor atau tahanan tersebut dipasangkan secara seri dengan kumparan medan, maka kecepatannya akan berkurang. Sedangkan apabila resistor atau tahanan tersebut dipasangkan secara seri dengan kumparan angker, maka kecepatannya akan bertambah. Motor DC tipe seri atau series DC motor. Motor DC tipe seri atau dalam bahasa Inggris series DC motor adalah motor DC yang kumparan medannya dihubungkan secara seri dengan kumparan angker atau armature winding dengan hubungan seri tersebut. Arus listrik pada kumparan medan adalah sama dengan arus listrik pada kumparan angker. Kecepatan pada motor DC tipe seri ini akan berkurang seiring dengan penambahan beban yang diberikan pada motor DC tersebut. Motor DC jenis ini tidak boleh digunakan tanpa ada beban yang terpasang, karena akan berputar cepat tanpa terkendali. Motor DC tipe gabungan atau kompon DC motor. Kompon DC motor adalah gabungan dari motor DC jenis Shunt dan motor DC jenis seri.
terdapat dua kumparan medan atau field winding yang masing-masing dihubungkan secara paralel dan seri dengan kumparan angker atau armatur winding. Dengan gabungan hubungan seri dan paralel tersebut, motor DC jenis ini memiliki karakteristik seperti series DC motor yang memiliki torsi awal yang tinggi dan karakteristik shunt DC motor yang kecepatan hampir konstan. Motor DC tipe gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu long shunt compound DC motor yang kumparan medannya dihubungkan secara paralel dengan kumparan angkernya saja, dan short shunt compound DC motor yang kumparan medannya secara paralel dengan kombinasi kumparan medan seri dan kumparan angker. Yang kedua, ada motor stepper. Motor stepper adalah salah satu jenis motor yang kini banyak digunakan untuk printer 3D dan mesin CNC engraving. Jenis motor yang putarannya berdasarkan langkah atau step discrete. Input pada motor stepper berasal dari pulsa-pulsa digital. Berbeda dengan motor DC konvensional yang bekerja berdasarkan komutasi pada komponen brush-nya, step yang mengendalikan motor berasal dari konstruksi kumparan yang disusun menjadi beberapa kelompok yang disebut fase. Motor dapat berputar apabila diberikan energi pada fase yang secara berurutan. Motor stepper mengubah sinyal-sinyal listrik menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper bergerak dalam langkah step yang teratur dan dapat dikendalikan dengan mikrokontroler maupun rangkaian digital. Torsi pada motor stepper tidak sebesar motor DC, namun motor jenis ini memiliki tingkat presisi yang tinggi dalam putarannya. Kecepatan pada stepper dinyatakan dalam step per second atau jumlah step per detik. Cara kerja motor stepper berbeda-beda, tergantung pada konstruksi rotor dan stator serta sistem lilitan pada statornya. Namun, setiap stepper digerakkan oleh pulsa digital yang diubah setiap waktu. Kecepatan sinyal pulsa digital, atau lebih tepatnya frekuensi sinyal mempengaruhi kecepatannya. Semakin cepat frekuensi sinyal, maka semakin cepat RPM pada stepper. Sinyal digital ini pula dapat digunakan untuk menentukan posisi pada motor stepper. Misalnya stepper dengan sudut step 1,8 derajat, maka untuk satu putaran diperlukan 200 step. Sehingga untuk setengah putaran stepper ini memerlukan 100 step. Dan untuk satu setengah putaran diperlukan 300 step. Hal inilah yang menjadikan stepper dipakai pada mesin 3D dan CNC engraving. Sinyal digital yang diberikan pada rotor menghasilkan medan magnetik yang berinteraksi dengan rotor pada motor stepper. Hal ini menyebabkan motor bergerak dalam satu sudut stepnya dan bertahan sampai sinyal digital berikutnya. Jenisnya itu VR atau Variable Reluctance. Stepper jenis ini merupakan yang paling sederhana. Terdiri dari motor besi lunak dengan beberapa gerigi dan dikelilingi belitan stator. Stator terdiri dari beberapa belitan yang terhubung langsung dengan inputnya. Belitan ini yang menentukan sudut pada step pada motor. Rotasi pada motor terjadi ketika gerigi rotor ditarik ke kutub stator akibat dari pulsa digital yang diberikan. Pulsa digital membawa daya listrik sehingga menimbulkan medan elektromagnetik pada kumparan stator. Magnet pada stepper tipe VR lebih kecil dan ringan daripada jenis permanen magnet, sehingga dapat bergerak lebih cepat. Semakin kecil gap
antara rotor dan gigi stator dari stepper, maka semakin kecil pula gaya magnetnya. Permanen magnet atau PM. Stepper ini menggunakan magnet permanen pada rotornya dan bekerja pada atrikan atau tolakan antara rotor dan stator elektromagnetik. Tidak seperti dengan VR, tipe permanen magnet ini tidak memiliki gerigi pada rotornya. Sebagai gantinya, stepper PM menggunakan magnet dan alternating north dan kutub selatan dengan garis lurus yang sejajar dengan poros rotor. Kutub magnet pada rotor ini menghasilkan peningkatan intensitas flux, sehingga torsinya lebih tinggi dibandingkan stepper tipe VR. Stepper hybrid adalah gabungan dari dua stepper di atas. Penggabungan jenis VR dan PM bertujuan untuk memberikan daya maksimum dalam kemasan kecil. Karena konstruksi digabungkan, maka harga hybrid lebih mahal dari dua jenis yang lain. Namun, stepper ini memiliki kombinasi sifat terbaik dari keduanya. Jenis hybrid memberikan kinerja yang lebih baik dalam hal tingkat resolusi, torsi, dan kecepatan. Rotor dari stepper ini memiliki multi gerigi seperti tipe VR dan mengisi magnet konsentrik aksial disertai porosnya. Stepper ini dapat menghasilkan sudut step yang tinggi antara 3,6 derajat hingga 0,9 derajat per step. Artinya diperlukan 100 hingga 400 langkah untuk setiap putaran penuh pada rotor. Berdasarkan lilitan stator dibagi menjadi dua, unipolar dan bipolar. Unipolar terdiri dari dua lilitan yang memiliki cabang tengah atau center tap. Cabang tengah dari masing-masing lilitan terdapat bersatu atau terpisah, tergantung dari dataset motor. Biasanya yang dijumpai adalah stepper unipolar dengan cabang tengah yang disatukan sehingga terdapat 5 input. Cabang tengah pada stepper ini dapat dihubungkan dengan ground atau ke VCC tergantung dari spesifikasi pada dataset motor dan driver yang digunakan. Stepper bipolar tidak memiliki cabang tengah atau center tap. Jenis ini memiliki kelebihan yaitu torsi yang lebih besar apabila dibandingkan dengan unipolar dengan ukuran sama. Bipolar ini hanya memiliki 4 buah input, namun demikian mengontrol motor jenis ini lebih rumit dibandingkan yang bipolar. Untuk mengontrol stepper bipolar, diperlukan sinyal digital yang berubah-ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya pada setiap lilitannya. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan fluktuasi magnetik yang berubah-ubah sehingga rotor dapat berputar sesuai sudut stepnya. Yang terakhir ada motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup atau servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup sehingga dapat di-set up atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo, sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. Penggunaan sistem kontrol loop tertutup pada motor servo ini berguna untuk mengontrol
gerakan, dan posisi akhir dari poros motor servo. Penjelasan sederhananya begini. Posisi poros output akan disensor untuk mengetahui posisi poros sudah tepat seperti yang diinginkan atau belum. Dan jika belum, maka kontrol input akan mengirim sinyal kendali untuk membuat posisi poros tersebut tepat pada posisi yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya mengenai sistem ini, perhatikanlah contoh sederhana dari sistem ini, seperti penyetelan suhu AC, kulkas, setrika, dan lain-lain. Motor servo biasa digunakan pada aplikasi lain seperti motor mainan, mobil mainan, radio kontrol, robot, pesawat, dan lain sebagainya. Cara kerjanya dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi lebar pulsa atau pulse width modulation (PWM) melalui kabel kontrol. Lebar pulsa sinyal kontrol yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran poros motor servo. Sebagai contoh, lebar pulsa dengan waktu 1,5 milisecond yang memutar poros motor servo ke posisi sudut 90 derajat. Bila pulsa lebih pendek dari 1,5 milisecond, maka akan berputar ke arah posisi 0 derajat atau ke kiri, berlawanan dengan arah jarum jam. Sedangkan bila pulsa yang diberikan lebih lama dari 1,5 milisecond, maka poros motor servo akan berputar ke arah posisi 180 derajat atau ke kanan searah jarum jam. Ketika lebar pulsa terkendali diberikan, maka poros motor servo akan bergerak atau berputar ke posisi yang telah diperintahkan dan berhenti pada posisi tersebut dan akan tetap bertahan pada posisi tersebut. Jika ada kekuatan eksternal yang mencoba memutar atau mengubah posisi tersebut, maka motor servo akan mencoba menahan atau melawan dengan besarnya kekuatan torsi yang dimilikinya atau rating torsi servo. Namun, motor servo tidak akan mempertahankan posisinya selamanya. Sinyal lebar pulsa kendali harus diulang setiap 20 milisecond untuk menginstruksikan agar posisi poros motor servo tetap bertahan pada posisinya. Jenis-jenis motor servo ada dua jenis, yaitu AC sama DC. AC dapat menangani arus tinggi atau beban berat sehingga diaplikasikan pada mesin-mesin industri, sedangkan DC cocok untuk aplikasi-aplikasi yang lebih kecil dan dibedakan menurut rotasinya. Dua jenis motor servo yang terdapat di pasaran yaitu servo rotation 180 derajat dan servo rotation continuous. Pada motor servo standar atau servo rotation 180 derajat adalah jenis yang paling umum dari motor servo, di mana putaran poros outputnya terbatas hanya 90 derajat ke arah kanan dan 90 derajat ke arah kiri. Dengan kata lain, total putarannya hanya setengah lingkaran atau 180 derajat. Motor servo rotation continuous merupakan motor servo yang sebenarnya sama dengan jenis servo standar, namun perputaran porosnya tanpa batasan, atau dengan kata lain dapat berputar terus, baik ke kanan ataupun ke kiri. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.